Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyati amni wassalamah wa tahiyyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Saya Abdul Rahman Akib dari kelas 3 SMP angkatan ke-14 At-Tarfa Generation. Segala puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Maka atas apa yang dilimpahkannya kepada kita, patutlah kita bersyukur kepadanya seminimal mungkin dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Disebutkan dalam perumpamaan, jikalau seluruh lautan yang ada di bumi ini dijadikan sebagai tintanya, ranting-ranting pepohonan dijadikan sebagai penanya, dan dedaunan yang berada di pepohonan dijadikan sebagai kertasnya, maka tidak akan mampu bagi kita untuk menulis seluruh apa yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat-nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Maka perumpamaan itu tidak akan mampu menulis apa-apa yang telah dilimpahkannya kepada kita. Maka daripada itu, mari kita ulangi rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah untuk kedua kalinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang pahlawan yang tak pernah memakan bakwan. Beliaulah sang proklamator yang tak pernah menaiki motor, melainkan onta yang berekor. Dan beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang dan penuh dengan ilmu ini, seperti apa yang kita rasakan hingga saat ini. Maka dengan itu, marilah kita ucapkan salawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam suatu cerita disebutkan bahwa ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, seperti apakah orang yang pantas disebut kikir?" Maka Nabi pun menjawab, orang yang pantas disebut kikir adalah orang yang bukan berarti dia tidak ingin menginfakkan seluruh hartanya, yang bukan berarti dia tidak ingin memberi sebagian hartanya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan kepadanya. Akan tetapi orang yang pantas disebut kikir adalah ketika disebut namaku, dia tidak ingin berselawat kepadaku. Maka agar kita tidak pantas disebut sebagai orang yang kikir, marilah kita mengulangi salawat kita untuk kedua kalinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, duduknya saya di sini akan menyampaikan sebuah tausiah. Yang tausiah ini saya khususkan untuk saya sendiri dan insya Allah untuk kita semua. Akan saya mulai tausiah saya dengan judul Mari Menuai di Bulan Ramadan. Di dalam tahun Hijriah ada 12 bulan. Akan tetapi saya di sini hanya mengambil 3 bulan saja, yang dimana bulan-bulan ini saya urutkan. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, dan yang ketiga adalah bulan Ramadan. Kenapa saya ambil 3 bulan ini? Sesuai dengan judul ana, yakni mari menuai di bulan Ramadan.
Maksud dari menuai di sini adalah dalam sebuah perumpamaan disebutkan dalam tahun Hijriah ada bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan ada 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Seperti Ana sampaikan sebelumnya, ada perumpamaan yang dimana perumpamaan ini disebutkan ketika sudah memasuki bulan Rajab, kita akan menanam. Dan ketika sudah masuk bulan Sya'ban, maka kita akan menjaga tanaman-tanaman yang telah kita tanam. Dan bulan Ramadan, sesuai dengan apa judul Ana, yakni bulan ini ketika sudah memasukinya, maka tugas kita adalah menuai tanaman-tanaman yang telah kita tanam sebelumnya. Maksudnya apa? Ketika sudah masuk bulan Rajab, adalah tugas kita untuk menanam tanaman. Maksud dari menanam di sini adalah kita mengamalkan amalan-amalan kebaikan yang mungkin sebelumnya belum pernah kita kerjakan. Atau jikalau kita sudah pernah mengerjakannya, kita tingkatkan derajatnya, kita tingkatkan tingkatannya. Seperti contoh, mungkin yang sebelumnya kita dalam bulan-bulan selain bulan Rajab, kita membaca Quran 1 juz dalam sehari. Akan tetapi ketika sudah memasuki bulan Rajab, kita naikkan tingkatannya menjadi 2 juz dalam sehari. Ya, disitulah maksud dari menanam. Kita mengamalkan amalan-amalan kebaikan yang dimana mungkin kita sebelum selain bulan-bulan ini kita belum pernah mengamalkannya. Atau jikalau kita sudah pernah mengamalkannya, kita naikkan tingkatannya menjadi lebih tinggi. Dan ketika sudah memasuki bulan Rajab, ada sebuah doa yang dimana dalam doa ini lebih baik kita amalkan. Apa doa itu? Yakni doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Arti dari doa ini adalah, ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, kita mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Dan salah satu amalannya yang paling penting adalah doa ini. Lanjut, ketika sudah memasuki bulan Sya'ban, maksud dari perumpamaan kita menjaga tanaman-tanaman itu adalah karena kita telah mengamalkan amalan-amalan kebaikan sebelumnya di bulan Rajab, kita jaga amalan-amalan tersebut. Bagaimana cara-cara kita agar bisa istiqomah dalam melakukannya. Dan ketika sudah memasuki bulan Ramadan, disitulah saatnya kita menuai di dalam bulan tersebut. Maksudnya apa? Menuai di sini maksudnya adalah kita mengambil hasil-hasil dari apa amalan-amalan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita tinggal merasakan nikmatnya atau enaknya saja. Karena apa? Karena kita sudah melakukan di bulan-bulan sebelumnya. Apalagi ketika bulan Ramadan ini, yang mungkin amalan-amalan kebaikan yang sebelumnya pahalanya tidak terlalu banyak. Ketika bulan Ramadan ini, amalan-amalan yang telah kita jaga dan telah kita lakukan ketika bulan sebelumnya menjadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, sesuai dengan judul Ana, mari menuai di bulan Ramadan. Maksudnya, mari kita merasakan nikmat-nikmat yang mungkin kita rasakan sebelumnya hanya biasa saja. Tetapi ketika di bulan Ramadan,
kita akan merasakan nikmat-nikmat yang lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Seperti apa yang Ana sampaikan, jangan lupakan satu amalannya itu sebuah doa, yakni doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Akan tetapi ketika sudah masuk bulan Sya'ban, maka kita ganti doanya menjadi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya tausiahkan kepada kita semua. Semoga teman-teman sekalian bisa mengamalkannya ketika di rumah nanti. Mungkin hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.